Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holimatur Rosita, NIM 40014220047. Di video kali ini, saya akan membawakan simulasi pembelajaran IPA dengan pendekatan keterpaduan tipe Webet pada materi Sistem Pencernaan Manusia. Melalui pendekatan ini, kita akan mengaitkan konsep dari 3 bidang sains utama, yaitu biologi, kimia, dan juga fisika secara terpadu. Keunggulan dari metode ini adalah kemampuannya dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti kolaborasi dan juga kreativitas yang dilatih melalui kegiatan praktikum, kemudian komunikasi melalui kegiatan presentasi, dan berpikir kritis melalui tanya jawab dua arah antara guru dengan siswa. Pendekatan ini menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekedar sebagai pendengar. Yuk langsung saja kita simak seperti apa penerapan simulasi mengajar dengan tipe keterpaduan Webet pada topik sistem pencernaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semoga kalian selalu bahagia dan sehat selalu ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, setelah berdoa biasanya apa teman-teman? Presensi. Tuh, nah kita presensi dulu. Mau tahu siapa aja yang udah datang dan siapa aja yang belum datang. Nah, nanti kalau misalnya saya presensi, saya panggil namanya, bilang hadir dan kemudian sebut organ pencernaan manusia. Bisa nggak? Paham nggak? Bisa. Bisa. Udah nemu? Udah. Nah, temuin dulu dah. Oke. Sudah langsung saja. Saya presensi dari yang pertama, Siska. Lambung. Oke. Audrey. Usus halus. Usus halus. Oke, Dela. Usus besar. Usus besar. Rahma. Halus. Oke. Putri. Kerongkongan. Kerongkongan. Oke, bagus. Ini ada yang belum hadir ya. Nanti sebelum hadir, tidak apa-apa, kita mulai dulu saja. Nah, berdasarkan tadi presensi, saya minta teman-teman untuk nyebutin organ-organ sistem pencernaan manusia. Kira-kira materinya apa gitu? Bagus, materinya adalah sistem pencernaan manusia. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi utama organ-organ pada sistem pencernaan manusia melalui pengamatan gambar. Kemudian yang kedua, siswa mampu melakukan simulasi pencernaan mekanik menggunakan bahan sederhana dan menjelaskan proses penghancuran makanan secara fisik. Dan yang ketiga, siswa mampu mensimulasikan proses pencernaan kimiawi di lambung dan menjelaskan peran zat kimia, misalnya asam dalam membuat struktur makanan. Nah, kemudian kita harus tahu dulu teman-teman, apa itu sistem pencernaan. Di sini ada yang mau jawab? Oke, Audrey. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu sistem yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menyerap makanan menjadi mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana supaya dapat diserap dan juga digunakan lagi. Bagus, seperti itu kan teman-teman. Terus sekali, jadi untuk sistem pencernaan sendiri itu adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Nah, dalam proses pencernaan itu melibatkan beberapa organ yang disebut dengan organ pencernaan. Nah, ini terkait dengan fungsi sistem pencernaan. Sebenarnya fungsinya apa bagi tubuh kita dan kenapa kita harus makan? Nah, mungkin ini bisa dijawab. Untuk fungsi dari sistem pencernaan itu yang pertama, mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Dan yang kedua, menyerap nutrisi untuk energi pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan. mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam bentuk apa? Glukosa. Nah, kemudian kita harus tahu dulu teman-teman, apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu adalah sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Nah, dalam proses pencernaan itu melibatkan beberapa organ yang disebut dengan organ pencernaan. Nah, ini terkait dengan fungsi sistem pencernaan. Sebenarnya
Ya, tuh. Untuk proses. Oke, berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi teman-teman, ada 3 hal yang harus kita pahami setelah belajar pada pagi hari ini, yaitu ada yang pertama apa saja organ pencernaan manusia dan bagaimana fungsinya, kemudian yang kedua itu apa itu pencernaan secara mekanik, dan yang ketiga apa itu pencernaan secara kimiawi. Nah, nanti kita akan cari tahu apa jawabannya bareng-bareng ya teman-teman ya, mungkin melalui kegiatan praktikum. Oke teman-teman bisa menyimak video ini ya. Silakan disimak baik-baik. Nasi goreng, es krim, mie, atau sekolah. Es krim. Itu bedanya. Pasti deh masuk ke review. Saya untuk bertanda bahwa sistem pencernaan kamu sebenarnya bahkan sebelum kamu masuk makanan membantu. Makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh sistem pencernaan. Makanan dicerna untuk menghasilkan energi supaya kamu bisa beraktivitas. Apa sih yang terjadi pada makanan tubuh kita? Nah, supaya kita tahu, yuk kita bahas sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dalam mulut. Pertama, bikin memotong makanan, kemudian dan menghasilkan enzim yang berfungsi menghasilkan makanan. Begitu. Nah, tapi sebelum praktikum kita main ice breaking dulu, mau nggak? Mau ya. Oke. Jadi sebelum kita praktikum kita mau ice breaking main tepuk-tepukan. 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 Nah, perhatikan nanti kalau misalnya saya bilang tepuk 1, tepuknya seperti ini. Rock, rock, go. Tapi nggak usah bilang rock, rock. Go. Ya, coba tepuk 1. Go. Nah, oke, semangat dong. Tepuk 1. Go. Oke. Kalau misalnya tepuk 2, itu sama, tapi jadi rock, rock, bus. Oke. Yes. Coba tepuk 2. Bus. Tepuk 2. Bus. Tepuk 1. Go. Oke. Itu tepuk 1 dan tepuk 2. Nah, ada tepuk 1 lagi, tepuk 3. Tuh, rock, rock, yes. Oke? Oke. Coba tepuk 3. Yes. Oke, kita mulai ya. Mulai ya, teman-teman ya. Fokus. Oke. Tepuk 2. Bus. Tepuk 1. Go. 3. Yes. Tepuk 2, 1. Bus. Go. Tepuk 2, 1. Berarti bus. Go. Oke. Lagi ya. Oke. Coba tepuk 1. Go. Tepuk 3. Yes. Tepuk 2. Bus. Tepuk 1, 3. Go. Yes. Nah, mungkin cukup itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa fokus lagi dan siap untuk melakukan praktikum. Nah, mungkin langsung saja kita mulai kegiatan praktikumnya. Oke. Skip. Nah, jadi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan praktikum, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sepakat ya bahwasanya pada pertemuan ini teman-teman akan bawa alat bahan untuk praktikum sendiri. Sudah dibawa alat bahannya? Sudah. Sudah bawa? Sudah. Kelompok juga sudah ya? Oke, ini untuk pembagian kelompoknya. Kalau 1 ada Rahma dan Putri, kelompok 2 ada Dela, Audrey dan juga Siska. Silahkan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Oke, langsung ya mulai praktikum. Oke, sekarang bisa dimulai praktikumnya teman-teman. Baik, Bu. Oke, kelompok 1, apa praktikum yang mau kalian lakukan? Mau simulasi sistem pencernaan secara mekanik. Mekanik. Oke. Ini Roti itu sebagai apa? roti pura-puranya jadi makanannya. Oke. Terus ini gunting, Gunting. sebagai gigi. Oke, terus Ini bagaimana? makanan. Baik. Oh. Oke. Bagus.
Ada selainya. Ada selai. Enak sekali. Ini sisain buat kita. Oke, ya udah jangan banyak-banyak. Yo. Nah, terus semuanya ini deh. Eh. Nah, ini Suka. sebagai air ludah. Ya. Dimasukkan. Cukup. Nah. Ya. Berarti ini sistem pencernaan secara mekanik ya. Iya, Bu. Betul. Berarti kalau mekanik itu ada bantuan dari gigi, begitu ya? Betul, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2, praktikum yang akan kalian lakukan apa? Pencernaan secara kimiawi. Oke, pencernaan secara kimiawi. Jadi bahan alatnya yang dipakai apa aja? Ada roti, ada air sama cuka. Oke, boleh praktikum sekarang? Bisa dijelaskan juga? Iya. Sama ini diputusin dulu ya. Boleh. Itu apa? Lanjutin apa? Air, cuka, air. Itu apa cuka? Ya, itu air. Ini bukanya gimana? Oke. Oh, buat bikin roti. Bella. Bella. Berarti bagaimana? Oh, nggak digunting. Aku nanya. Enggak. Tidak usah, gak apa-apa. Banyak tidak. Tadi kan kita masukin cuka ya. Oke, itu dimasukin cuka. Jadi cukanya ini sebagai asam lambung begitu ya? Oke. Nah, satu diisi air. Oke. Berarti nanti hasil yang diharapkan itu bagaimana? Yang ini teksturnya akan berubah karena Oke. pakai cuka. Cuka itu sebagai asam lambung yang mana tentunya akan ada reaksi antara roti dengan cuka itu. Baik. Ya, makanan kalau dari lambung itu pasti ada reaksi kimia. Oke. Bagus. Oke, sudah selesai semua teman-teman praktikumnya? Sudah. Dan sekarang kita presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan Rahma dan juga Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait simulasi proses pencernaan secara mekanik. Nah, jadi di sini disediain gambar, kemudian nama organnya apa, dan kita mencari tahu proses pencernaan di organ tersebut. Yang pertama ini ada mulut. Nah, mulut ini terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan juga pencernaan kimiawi oleh enzim amilase dalam air liur yang memecah karbohidrat. Kemudian yang kedua ini ada gambar kerongkongan. Jadi makanan itu didorong ke lambung melalui gerakan peristaltik. Kemudian yang ketiga ini ada organ lambung. Organ lambung ini terjadi pencernaan mekanik oleh kontraksi otot lambung dan juga pencernaan kimiawi oleh asam lambung atau HCl dan enzim pepsin yang mencerna protein. Lalu ada ini usus halus, yaitu yang prosesnya itu untuk pencernaan lanjutan oleh enzim dari pankreas dan juga dinding usus yang berupa amilase, lipase dan juga tripsin. Kemudian ada juga proses penyerapan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral. Kemudian yang terakhir ada usus besar. Ini untuk menyerap air dan juga mineral dan pembentukan proses dari sisa makanan yang tidak
Oke, terima kasih kelompok 1. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Nah, tadi mungkin bisa dijelaskan alat dan bahan praktikumnya apa saja? Oh iya, untuk alat dan bahan praktikum, jadi kita ada air itu kita asumsikan sebagai air ludah, kemudian ada roti juga sebagai makanan, dan juga ada gunting itu berperan sebagai gigi. Oke, berarti praktikum yang kalian lakukan itu praktikum pencernaan secara Mekanik. Oke, terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan, yaitu terkait pencernaan secara kimiawi. Nah, di mana ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yaitu yang pertama, dalam praktikum ini plastik ziplock mensimulasikan apa ketika mencerna makanan secara kimiawi. Dan jawabannya itu lambung. Kemudian yang kedua, dalam praktikum ini cuka berfungsi sebagai cairan asam lambung dalam proses pencernaan. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana perbedaan tekstur antara roti yang dicampur dengan air dan juga roti yang dicampur dengan cuka? Nah, jadi roti yang dicampur dengan air itu hanya menjadi lembek, tetapi tidak terlalu berubah teksturnya. Nah, sedangkan roti yang dicampur dengan cuka menjadi lebih hancur, lembek dan juga mudah terurai karena terjadi reaksi kimia yang menyerupai proses pencernaan di lambung. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu mengapa cuka bisa mengubah roti lebih cepat daripada air? Karena cuka bersifat asam dan dapat memecah molekul makanan seperti protein dan karbohidrat. Dia menyerupai fungsi asam lambung dalam sistem pencernaan manusia. Sementara air banyak menyebabkan karena memicu reaksi kimia. Oke, baik. Berarti dari kelompok 2 praktikum yang dilakukan itu simulasi pencernaan secara kimiawi di dalam Lambung. Oke, berarti tadi cuka berperan sebagai asam lambung. Oke, terima kasih kelompok 2. Silahkan. Dasar. Kamu salah tahu. Enggak udah. Dan oke teman-teman, sekarang waktunya kita bahas hasil praktikum dari teman-teman. Lihat sini kawan-kawan. Oke. Kita akan bahas ya hasil praktikum dari teman-teman tadi. Nah, tadi sebenarnya untuk LKPD yang saya bagikan ke teman-teman itu ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu tentang sistem organnya, kemudian bagian yang kedua adalah praktikumnya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk tadi berdasarkan LKPD, silakan bisa dilihat juga. Kita sudah mengisi begitu bagian-bagian dari organ pencernaan. Nah, di sini bagian yang pertama itu ada apa teman-teman? Mulut. Nah, di mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, secara mekanik itu dibantu oleh gigi, secara kimiawi dibantu oleh air. Sekali. Kemudian di kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini juga terjadi gerak secara mekanik, yaitu gerak. Ada yang tahu gerak apa? Betul, gerak peristaltik, yaitu gerakan kerongkongan mendorong makanan menuju ke lambung. Kemudian yang ketiga ada bagian lambung, di mana di lambung itu tadi terjadi pencernaan secara kimia oleh apa? Asam lambung, atau asam lambung atau asam klorida. Nah, kemudian makanan dari lambung itu akan diproses ke usus halus, di mana di usus halus ini terjadi penyerapan nutrisi, kemudian ke usus besar, di mana terjadi penyerapan air secara besar-besaran, dan kemudian sisanya yang sudah tidak bisa dipakai, tidak bisa diserap, akhirnya dikeluarkan melalui seperti itu. Oke, tadi untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 sudah melakukan praktikum. Kita coba bahas untuk praktikum yang dilakukan kelompok 1 terlebih dahulu. Tadi pencernaan secara mekanik. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu pencernaan secara mekanik?
Jadi pencernaan secara mekanik itu merupakan proses penghancuran makanan secara fisik tanpa mengubah zatnya. Nah, agar ukuran makanan tersebut menjadi lebih kecil dan mudah dicerna. Oke, bagus Siska. Bisa kasih tepuk tangan teman-teman. Oke, jadi untuk pencernaan secara mekanik tadi betul sekali bahwasanya pencernaan mekanik itu pencernaan makanan berupa merubah bentuk makanan yang awalnya besar menjadi lebih kecil dan mudah untuk dicerna oleh tubuh. Yang mana pencernaan mekanik itu sama dengan pencernaan secara fisika atau secara fisik begitu. Berarti tinggal hanya merubah fisiknya saja. Kemudian yang kedua, praktikum yang dilakukan oleh kelompok 2 yaitu pencernaan secara kimiawi. Nah, teman-teman ada yang tahu pencernaan secara kimiawi itu apa? Ini pencernaan kimiawi itu proses pemecahan zat makanan dengan bantuan enzim dan juga zat kimia untuk menjadi lebih sederhana dan dapat diserap oleh tubuh. Oke, betul sekali. Bisa kasih tepuk tangan juga buat betul ya, untuk pencernaan kimiawi itu berbeda dengan pencernaan secara fisika karena secara kimiawi itu bantuan enzim, ada enzim lipase yang ada di dalam usus halus, kemudian ada juga enzim amilase yang ada di dalam mulut seperti air liur tadi, dan enzim pepsin gitu yang mengubah protein. Selain itu juga tadi seperti yang disimulasikan oleh kelompok 2 itu ada peran HCl, di mana HCl itu bisa menghancurkan makanan yang sudah dicerna di mulut dan juga di kerongkongan menjadi lebih halus lagi bentuknya begitu. Itu adalah pencernaan secara kimiawi. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan materi kita pada hari ini dan praktikum yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, berikutnya kira-kira teman-teman ada yang mau menyimpulkan tidak, baik secara biologi, kimia maupun fisika? Ada nggak yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Oke. Menurut saya kesimpulannya itu adalah pencernaan pada manusia ini adalah proses terpadu secara biologi, kimia, dan juga fisika. Kemudian untuk secara biologis, organ-organ tubuh itu bekerja sama secara sistematis. Kalau secara kimiawi itu enzim dan zat kimia memecah makanan menjadi zat gizi, dan juga secara fisika itu makanan dihancurkan secara mekanik untuk mempermudah proses selanjutnya. Oke, bagus sekali. Jadi untuk kesimpulannya kurang lebih dalam proses pencernaan ini tidak hanya terjadi secara biologis ya, tapi ada juga secara kimia dan juga secara fisika, di mana prosesnya itu saling melengkapi sehingga tubuh bisa menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, bisa teman-teman untuk kerjakan kuisnya sebentar dan jangan fokus sama gambar ini. Lucu kan? Oke teman-teman, sudah selesai semua ya? Sudah mengerjakan? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas yang lebih detail lagi, gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya hari ini, atas antusiasmenya juga melakukan kegiatan praktikum. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Teman-teman, saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.